Ya guys, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nggak tahu jam berapa teman-teman menyimak. Eh, ini, ini lagi agak pusing mikirin orang. Jadi kebetulan ada yang nanya soal fisika kemarin, jadi kita coba pikirin ya. Kayaknya lebih asik mikirin soal fisika sebetulnya ya. Oke, ini hiburan aja ya. Nah, jadi kemarin ada yang nanya, saya lupa soalnya seperti apa detailnya. Ini angkanya kita karang aja barusan ya. Nah, jadi angkanya ngarang supaya ngitungnya agak lebih mudah ya. Nah, misalnya kita ditanya, ya pertanyaan seputar tegangan dan arus lah. Misalnya kita ditanya beda potensial antara, nah ini yang pertanyaan klasik ya, antara A dengan B. Ada A di situ, ada B di sana. Terus nanti misalnya ditanya lagi, misalnya beda potensial antara A dengan C. Nah itu harusnya lebih gampang nanti ya. Nah kemudian arus pada masing-masing cabang ya. Misalnya kita kasih aja nama di sini ada arus, kita nggak tahu arahnya gimana, kita asal aja boleh ya. Nanti kalau kita hitung negatif berarti arahnya kebalik ya. Nah jadi ini misalnya I1 yang atas gitu ya, kemudian I2 yang tengah, kemudian I3 yang bawah. Nah sebetulnya sebetulnya ini ditanya I1, I2 gitu ya, tanya I3. Nah, gimana jawabnya? Nah sebetulnya banyak cara yang sudah beredar di YouTube. Saya juga ada banyak sebetulnya soal-soal model begini. Saya jawab dengan berbagai cara. Nah ini mungkin supaya ini ngetes suara juga, karena ini habis sakit ya. Habis sakit hampir 2 minggu ya, bisa ngapa-ngapain. Nah ini nyoba ngetes suara aja, mudah-mudahan udah bener nih suaranya ya. Kita akan jawab, pengennya sih yang nanya ini ada cara cepetnya nggak ya. Sebenarnya cara cepet itu ya kalau kita udah sering latihan ya cepet jawabnya. Atau yang paling cepet sebenarnya nanya ke yang bikin soal, nanti jawabannya apa berapa gitu, itu cepet ya. Oke, kita jawab aja ya. Saya akan turunkan dari rumus dasar, kemudian nanti pada akhirnya insya Allah kita akan nemu rumus jadi yang ya teman-teman boleh pakai, tapi harus bertanggung jawab. Kalau pakai itu harus ngerti ya dari mana datangnya. Jadi saya nggak suka ngasih rumus cepet jadinya aja ya. Jadi kita akan turunkan ya bareng-bareng ya, belajar sabar ya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menyederhanakan rangkaian ini ya. Kita sederhanakan, maksudnya yang ini nih ada hambatan 40 ohm dan 20 ohm itu kan belum lewat cabang ya. Jadi kita gabungkan dulu, jadi seri 40 dengan 20 jadi 60 ohm. Kemudian yang bawah juga, cabang yang bawah itu ada 15 dan 5 ohm. Jadi kita serikan dulu jadi 20 ohm. Nah, setelah itu nanti kita gambar ulang biar lebih mudah ya. Ya, setelah kita gambar ulang rangkaiannya jadi seperti ini sebelah kanan ya. Ada epsilon 1 ini berarti yang 12 volt ya. Ini yang 12 volt, yang ini 12 volt. Nah kemudian ada R1 itu gabungan antara 40 dengan 20, jadi ini 60. Nah nanti kita akan pakai angkanya terakhir saja. Ini 9 volt, yang ini adalah 30 ohm. Nah kemudian ini adalah yang paling bawah tuh 6 volt ya. Ya 6 volt. Kemudian yang ini adalah 20 ya, gabungannya yang 15 dan 5. Nah sudah ya. Nah kita akan buat seperti itu. Nah kemudian pertama yang akan kita lakukan adalah ini udah pertama tadi udah menyederhanakan rangkaian. Berarti yang kedua adalah kita gunakan hukum Kirchhoff tentang arus ya, bahwa pada titik cabang itu jumlah arus ya itu sama dengan 0, atau biasa kita tuliskan jumlah arus yang masuk dan yang keluar itu sama ya. Nah cuman kita tadi memisalkannya kan ini masuk semua, boleh ya, boleh-boleh aja. Nah jadi pokoknya kalau dalam titik cabang itu sigma I nya 0 ya. Jadi berarti nanti di antara 3 itu akan ada yang negatif ya. Nah, I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3, nah gitu ya, sama dengan 0. Nah itu persamaan pertama. Nah kita dapat satu persamaan. Langkah berikutnya kita gunakan hukum Kirchhoff tentang tegangan untuk masing-masing cabang. Nih ada yang bagian atas, kemudian ada yang tengah, ada yang bawah ya. Nah, jadi ini hurufnya di sini ada A ya, hurufnya di sebelah sini pakai warna lain ya biar kelihatan jelas. Ini ada A di sini dan B di sini ya. Nah, kita akan gunakan Kirchhoff tegangan ya.
Ini kita akan cari VAB lewat cabang yang atas dulu ya. Yang atas dari A ke B, jalan dari A ke B, ketemu positif epsilon 1, kemudian nabrak arus ya, berarti minus R1I1. Nah, kalau yang bagian sampai sini udah bingung, tolong dihentikan video ini, terus cari video yang lain yang saya menjelaskan dari dasar ya, ada di playlist yang listrik DC ya. Tanpa mengurangi rasa hormat ya. Karena nanti akan makin bingung kalau diteruskan, kalau nggak cari yang lebih dasar lagi videonya ya. Nah, dah ya. VAB sama dengan epsilon 1 min R1I1. Dari situ kita akan dapatkan I1-nya ya, I1 ya. Yang ini nih, I1 pindah ruas ke sana jadinya sama dengan itu jadinya epsilon 1 minus VAB. Gitu ya, dibagi dengan R1. Pindah ruas langsung lah ya. Nah, ini persamaan kedua. Gitu ya, udah mulai nih, mulai apa? Sebagian mulai pusing, enggak lah ya. Ini percayalah ya. Ada pinter-pinter lah fisika. VAB. Nah, lagi sekarang yang tengah ya, yang tengah. Lihat yang tengah, kita jalan ke kanan, kita akan ketemu plus epsilon 2, kemudian minus lagi R2I2 ya. Nah, dari situ kita akan dapatkan I1, kok I1 lagi, I2 dong ya. I2 sama dengan epsilon 2 minus VAB ya, kemudian dibagi dengan R1. Oh, kok R1 lagi, R2 ya. Tanda-tanda nih. Ini persamaan 3 ya. Oke. Lalu kita lihat bagian bawah ya, cabang yang paling bawah. Nah, kita akan dapat VAB sama jalan ke kanan, kita akan ketemu epsilon 3 minus R3I3. Nah, dengan cara yang sama kayak tadi, kita akan dapatkan I3 sama dengan epsilon 1. Kenapa epsilon 1 lagi ya? Nah, aduh bahaya nih. Nah, dikurangi dengan VAB dibagi dengan R3. Nah, dah. Ini persamaan 4. Nah, dah. Nanti persamaan 2, 3, dan 4 nanti kita substitusi ke persamaan 1. Siap ya? Langkah berikutnya. Nah, sekarang kita sudah dapat persamaan-persamaan arus ini. Nah, saatnya kita tadi substitusi ya ke persamaan 1. Atau sebetulnya nggak usah substitusi ya. Kan ini udah jelas nih, I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0. Jadi, kita apain dong? Ya udah tinggal kita jumlahkan aja. Kan sama dengan 0 gitu kan, jumlahkan sama dengan 0, berarti kita akan punya yuk epsilon 1 per R1 gitu ya. Nah, dipisahin ya gini ya, VAB per R1 gitu ya, yang bawahnya I2 itu kan berarti epsilon 2 per R2 ya, minus VAB per R2. Ini yang ini nih, penyebutnya ini dipisahkan kan boleh ya. Nah, jadi kayak gini. Lalu bawahnya lagi plus epsilon 3 nulisnya gini. Nah, gitu. Per R3 minus VAB ya dibagi dengan R3 sama dengan 0. Nah, kalau udah pindah ruas tuh si yang negatif-negatifnya itu ke kanan ya. Nah, jadi nanti kita dapat sebelah kiri jadi epsilon 1 per R1 ditambah dengan epsilon 2 per R2 ya, ditambah dengan epsilon 3 per R3 sama dengan, nah kan semua ada VAB kan. Nah, VAB nya kumpulin tuh jadi 1 VAB. Nah, gitu kan, ini kan VAB dibagi R1, berarti ini kan seper R1 kan, VAB per R1 ditambah dengan VAB per R2, berarti ini seper R2 ditambah dengan VAB per R3, berarti ini kan seper R3. Nah, dan teman-teman kan pasti kenal nih, seper R1, seper R2, seper R3 dijumlahin kan sama dengan apa? Yo. Iya, betul sekali, yang ini adalah seper R paralel kan. Nah, dari situlah kita dapat selanjutnya nemu nih VAB-nya. Nah, rumus jadi ya, buku-buku atau mungkin ya di mana-mana orang suka nulis nih rumus cepetnya. Nah, R paralel kan ini seper R paralel pindah ke sono ya. Nah, dikali dengan epsilon 1 per R1 ditambah dengan epsilon 2 per R2
ditambah dengan epsilon 3 per R3. Gitu ya. Nah, jadi ini rumus yang suka dipakai orang-orang nih, dibilang rumus cepet lah apalah gitu ya. Ini dari sana sebetulnya hukum Kirchhoff aja. Nah, dah ini bisa kita pakai nih sekarang untuk menjawab soal yang tadi. Nah, soalnya kayak gitu tuh. Sekarang berarti kan kita perlu nyari R paralelnya ya. Gampang kan angkanya udah kita buatin yang gampang. Nih, teman-teman kalau bikin soal angkanya jangan yang rumit-rumit dong, kasihan anak-anak ya. Nah, R paralel kita ngitung kan gampang nih, 60, 30, 20 kan indah, hidup itu rada happy ending gitu loh ya. Nah, ya ini bisa sih dihitung di kepala, nggak usah pakai seper-seper gitu, udah gampang. 60 dengan 30 pasti 20, 20 dengan 20 pasti 10. Yang belum lancar boleh ngitung pakai kayak gini, tambah seper 30 tambah seper 20, habis itu samain penyebutnya. Ini 1, ini kali 2, ini kali 3 ya. Dibagi dengan 60 kan berarti 6 per 60 dibalik jadi R paralelnya berarti 60 per 6, 10 ya. Nah, jadi dari situ kita dapat tuh si VAB sama dengan yaitu R paralelnya 10. Nah, hati-hati nanti di sini tuh ada maknanya plus minusnya juga. Karena kita yang mau nyari itu VAB, berarti jalannya dari A ke B. A ke B lewat atas, ketemu 12 volt, ketemu panjangnya dulu berarti positif 12. Kalau ketemunya negatif ya negatif ya. Dibagi 60 ditambah dengan yang tengah 9 dibagi dengan 30, yang bawah ketemu 6 dibagi dengan 20. Gitu ya. Nah, terus tinggal ini ada 10 nih, bagi 10 semua nih. Nah, nolnya hilang. Nah, bagus angkanya ya. Nah, ini kan 12 bagi 6, 2. Tambah 9 bagi 3, 3. 6 bagi 2, 3. Nah, udah gampang 8 volt. Nah, VAB-nya 8 volt. Nah, kalau udah punya rumus ini kan langsung bisa pakai. Nah, langsung tuh dapat VAB-nya ya. Yang ini nih, rumus yang ini. Kita pakai barusan. Nah, cukup cepet kalau langsung pakai ini kan langsung cepet tuh. Nah, Pak, saya pengen langsung cari I-nya. Nah, kalau pengen langsung cari I-nya nggak perlu nyari VAB-nya gimana? Bisa nggak? Bisa, tapi kita turunin lagi rumusnya ya, biar saya nggak mau ngasih rumus. Nggak mau ya ngasih rumusnya ya, kita turunin lagi ya. Kita turunin lagi, setelah ini kita mau nurunin gimana? Saya pengen langsung ada persamaan, ada rangkaian gini, saya pengen langsung nyari I1, bisa nggak? Bisa, apa sih yang nggak bisa? Bentar lagi ya, saya tarik napas dulu deh. Nah, kita lanjut lagi. Coba perhatikan ada rumus 2, I1 sama dengan epsilon 1 min VAB per R1. Diingat-ingat di kepala ya. Rumus nomor 2 ingat-ingat ya. Terus ada rumus nomor 5, VAB sama dengan R paralel dikali itu gitu yang di kotak merah itu. Rumus nomor 5 ingat-ingat ya. Oke, yang tadi lupa udah berusaha inget-inget nih, udah saya tulisin lagi. I1-nya epsilon 1 min VAB per R1 ya. Nah, kemudian ada persamaan 5, VAB sama dengan itu ya. Saya nggak mau baca, capek. Nah, sekarang kita substitusi, siap-siap ya. Ya, belajar mikir lah yang belum biasa mikir. Substitusi yang nomor 5 ke nomor 2 ya. Nah, kalau kita substitusi nomor 5 ke nomor 2, kita akan dapatkan I1 sama dengan, yuk, bismillah ya. Ramai nih. Epsilon 1. Nah, oke ya. Kita bagi dengan R1. Kita pisahin aja ya. Dikurangi dengan VAB. VAB ini kan. VAB itu kan berarti R paralel. Dibagi dengan R1. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian dikali dengan epsilon 1 per R1 ditambah dengan epsilon 2 per R2 ditambah dengan epsilon 3 per R3. Nah, gitu. Ya, sebetulnya udah langsung ketemu kan? Udah langsung ketemu kan kalau udah tahu apa namanya? Epsilon 1-nya kan ada, R1-nya ada, R paralelnya udah dihitung nih, gampang kan ngitungnya. Terus ini dapat masukin pasti nanti ketemu ya, langsung ketemu. Cuman suka ada yang penasaran, pengennya rumusnya lebih ringkas gitu ya. Ya udah kita buat lebih ringkas, siapa tahu bisa ya. Nah, makin kompleks ya sepertinya ya.
Nah, tapi coba perjuangan belum selesai. Ini ada R paralel di sini. Mudah-mudahan teman-teman masih sadar. R paralel itu kalau ada 3 berarti ya udah, kalau lupa begini saya tulis dulu lengkap ya. Seper R1 tambah seper R2 ditambah seper R3. Nah, kalau kita samakan penyebut jadinya R2 dikali R3 ditambah dengan R1 dikali R3 ditambah dengan R2 R2 kali R3 udah ya, R2 dikali R1 berarti ya, dibagi dengan, kalikan semua di penyebutnya ya kan gitu ya, R2 R3 ini adalah seper R paralel ya. Nah ini biar ringkas, ini yang ini nih saya akan sebut kotak merah ya. Oh, kotak merahnya isinya itu jelek banget. Nah, kotak merah. Nah, kotak merah dibagi dengan itu ya. Jadi berarti kita akan tuliskan sederhananya, sederhana lagi ya. R paralelnya adalah R1 dikali R2 dibagi R3 dibagi dengan kotak merah ya. Kotak merah biar nggak capek nulis, saya tulis gitu aja dulu ya. Kita substitusi itu ke sini nih, ke sini nih. Nah ya, ingat-ingat itu ke situ ya. Jadi kita akan dapatkan, aduh maafkan kurang jelas kali tadi ya, epsilon 1 per R1 min, nah ini kita samakan juga penyebutnya biar rame. Biar rame kita samakan penyebutnya. Nah ini seper R1 tulis dulu ya, R paralelnya nanti kita taruh di belakang. Nah yang dalam kurung itu kita samakan penyebutnya jadi epsilon 1 R2 R3 ditambah epsilon 2 R1 R3 ditambah epsilon 3 R1 R2 ya. Kok epsilon 3 ya, R1 R2 benar ya, R1 R2 ya, dibagi dengan, udah samain penyebutnya semua ya, R1 R2 R3. Udah gitu ya, kurungin. Lalu ada R paralelnya yang itu tuh, R1 R2 R3 dibagi dengan kotak merah ya. Yang mulai pusing minum Panadol dulu ya. Oke, ini kan ada yang sama nih, R1 R2 R3 coret sama itu, lumayan kan, udah mulai ada coret-coretan ya. Nah, di sini penyebutnya ada R1, ini ada R1, ini ada kotak merahnya. Jadi yang kotak merahnya kita samakan penyebut dulu ya. Jadi kita mau nyari I1 ya. Nah, epsilon 1 berarti dikali kotak merah. Kotak merahnya harus warna merah dong ya. Kali kotak merah. Gitu ya. Nah, dikurangi dengan kita lihat semua itu epsilon 1 R2 R3 dikurang epsilon 2 R1 R2 R3 dong, dikurang epsilon 3 R1 R2 ya. Oke, kemudian dibagi, penyebutnya udah sama sekarang. Penyebutnya adalah R1 dikali kotak merah. Nah gitu, udah ya, udah seperti itu. Nah, ini kotak merahnya kita masukin ke situ biar nanti kita bisa eliminasi di sini ya. Percayalah nanti akan ada yang dieliminasi, luar biasa kan. Luar biasa. Sebentar lagi ya, sebentar lagi happy ending ya. Kita buat epsilon 1. Kotak merahnya apa tadi isinya? Kotak merahnya itu isinya adalah R1 R2 tambah R1 R3 tambah R2 R3. Ingat-ingat kotak merahnya isinya itu ya. Nah, dikurangi dengan epsilon 1 R2 R3 min epsilon 2 R1 R3 min ini R1 R2 ya, dibagi dengan panjang gitu ya, R1 terus dikali kotak merah. Kotak merahnya nggak usah tulis dulu, nanti lagi ya. Dah, sekarang ganti hijau. Nah, lihat nih, ada yang menarik. Epsilon 1 dikali dengan
R2 R3. Ini ada ini nih. Ini ada epsilon 1 R2 R3. Nah, berarti kan bisa kita coret. Nah, gitu kan kali epsilon 1 ya. Bagian ini hilang. Aman? Nah, gitu dong ya. Nah, sehingga tersisa apa? Semua bagian yang belum kita buang itu mengandung unsur berbahaya. Mengandung R1, semua ada R1-nya kan. Lihat nih, ada R1. Ada R1, ada R1, ada R1. Ya, jadi bisa kita coret semua. Karena di bawah ada penyebutnya R1. Nah, aman kan? Aman gimana Pak? Nah, tersisalah saudara-saudara. Di sini tersisa adalah epsilon 1 R2, ya kan? Nah, ini ditambah epsilon 1 R3 dikurang ini nih. Epsilon 2 R3 dikurang epsilon 3 R2. Nah, dibagi dengan kotak merah. Kotak merah harus warna merah. Nah, sekarang kita balikin lagi isi kotak merahnya tadi di atas sana, yang lupa ditengok lagi, kalau saya sih ingat ya. Terus kita inilah rumus jadi yang dimaksud, yang banyak ditulis-tulis orang-orang, nggak tahu pada dari mana asalnya tiba-tiba nulis itu aja. Mungkin yang nulis juga nggak tahu dari mana. Nah, ini epsilon ada R2 nih bisa kita kumpulin, ada R2 kan? Ada R2 itu pengalinya adalah epsilon 1 dikurang epsilon 3. Jadi epsilon 1 kurang epsilon 3 kali R2. Ingat, gampangan ingatnya 1 3 pasti satunya lagi 2 ya, ditambah dengan ada epsilon 1 lagi nih. Dikali R3 kan? Ini juga epsilon 2 dikali R3 tapi minus ya. Jadi ini minus epsilon 2 kali R3. Nah, dibagi kotak merahnya isinya adalah jelek banget. Kotak merahnya adalah isinya ya, kotak merah isinya malas nulis, saya nulis kotak merah aja dulu. Nah, terakhir baru saya ganti warna. Jadilah rumusnya, kita punya I1 nya itu, nanti yang I2 dan I3 tinggal analogi aja ya. Nah, udah ketemu ya. Pokoknya I1 itu pasti epsilon 1 dikurangi dengan epsilon 3 dikali R2. Mau dikurangi epsilon 2 dulu juga boleh. Epsilon 1 dikurangi epsilon 2 dikalinya dengan R3 dibagi dengan iya kotak merahnya kan isinya ini. Nah, gitu ya. Nah, ditambah dengan R1 kok R1 lagi? R2 R3. Dah nih kotak hijau sekarang ya. Rumus kotak hijau ini rumus jadinya. Nah, nanti kita akan pakai buat ngerjain soal ya. Ngerjain soal yang mana? Nanti kita lihat. Yang tadi kerjaan yang menarik. Kita langsung nyari, nggak usah nyari VAB-nya katanya gitu ya. Oke, sekarang kita pakai rumus saktinya. I1, yuk I1 tuh yang atas ya. Sama dengan, yuk berarti epsilon 1, kita kan jalannya dari A ke B tadi patokannya ya, berarti 12 dikurangi dengan mau mana dulu, mau E2 dulu boleh. Nah, dikurangi 9. Pokoknya cabang yang belum dipakai pakailah. Ini kan ini udah epsilon 1 dikurangi epsilon 2, pasti pengalinya R3 berarti 20 gitu ya, ditambah rumusnya itu ya. Nah, epsilon 1 lagi 12 dikurangi kan tadi yang 9 udah, sekarang yang berarti yang 6. Nah, epsilon 1 kan dari cabang yang atas, 6 cabang yang bawah, yang belum yang ada di tengah, berarti ini yang tengah belum dipakai. Nah, gitu. Udah, jadi dibagi dengan R1 R2 berarti 60 kali 30 tambah 60 kali 20 tambah 30 kali 20 gitu ya. Nah, udah tinggal hitung sederhana. Udah, ini angkanya memang dibuat bagus ya. 12 kurang 9 3 ya. Nah, bener kan 3 dikali 20 ditambah dengan nih 6 kali 30 maafkan. Nah, dibagi dengan ini berapa nih?
60 kali 50 berarti ya. 60 kali 50 ditambah dengan ini 60 kali 10 ya. Ya kan ini 60 kali 10. Bener ya, 60 kali 10. Oke. Nah, itu kan ada 60 tuh. Semuanya ada 60-nya. Dari mana ada 60-nya? Ini 60. 1, ini 60. Ini 60. Ini 60 ya. Jadi dapat tuh angkanya, jawabannya ini 1 tambah 3. 1 tambah 3 itu 4 per ini 50, ini 10 berarti 60. Dah, tuh 4 per 60 ampere. Bisa sederhanakan nggak? Bisa sih kayaknya ya. Berapa sederhananya? 2 per 30. Nggak usah dibilang 1/15, nanti mungkin ada yang lainnya yang lebih gampang. Biarkan gitu aja. Nah, sekarang kita mau coba cari I2. Langsung pakai rumus tadi. I2 ya, karena yang dicari I2 yang dipakai epsilon 2 dulu. Nah, jadinya berapa? 9 min. Mau yang atas berarti 12 dikali yang belum dipakai berarti yang angka 20 tambah 9 min 6. 9 itu dari yang tengah, 6 itu dari yang bawah, berarti yang dipakai belum dipakai yang atas 60 dibagi dengan yang ini bawah. Kan udah pernah ngitung tadi ya. Pernah ngitung berapa tuh? Ya udah tulis lagi aja deh. 60 biar bosen ya. 60 kali 30 tambah 60 kali 20 tambah 30 kali 20 ya. Nah, ini boleh dibuang dulu nolnya 1, lumayan biar hemat energi, hemat biaya ya. Nah, gitu lumayan ya, biar mengurangi energi ya. Ini 9 kurang 12 minus 3 kali 2, minus 3 kali 2 sama dengan minus 6 ya, ditambah dengan, nah ini 9 kurang 6, 3 kali 8, 3 kali 6, 18. Bener ya? Dibagi dengan ini 180, ini 120, ini 180, ini 120, yang ini 60. Ya bener ya, gitu ya. Nah, ini kurangin min 6 tambah 18, ini 12 per ini adalah 300 ya, bener ya, 300 ya, 360 ampere. Bisa dibagi berapa biar jadi 30? Bagi 12. Oh iya, sepertiga 30 dong. Nah, semuanya positif. Yang dua-duanya positif berarti udah cocok arahnya gitu. Nah, curiga berarti ini tandanya nanti harus negatif nih yang I3. Coba kita hitung ya. Nah, I3 pasti harus negatif dan angkanya pasti berarti 3 tambah 1 2 tambah 1 3 per 30 ya, apa 1/10 tapi negatif. Nah, kita hitung ya. I3 sekarang kita mau nyari I3 berarti yang belum dipakai 6 dulu ya. 6 kurangi 9. Nah, 9 itu yang di sini berarti yang belum dipakai yang atas, jadi 60. Tambah 6 kurangi 12. 6 kurangi 12 yang belum dipakai yang tengah berarti ini ya, dibagi dengan, waduh udah bengkok-bengkok gini, aduh udah mulai capek nih. Nah, yang nonton capek nggak ini? Udah balik lagi ke yang tadi, angkanya kan sama, 60 kali 30 ditambah 60 dikali 20 ditambah 30 kali 20. Nah, buang dulu nolnya, hemat energi ya. Nah, oke. Nah, tadi kan udah ngitung yang bawahnya, nggak usah ngitung lagi. Tadi kan udah ngitungnya 360 kan. Yang atas yuk harus negatif nih. Oh iya negatif, beneran negatif nih. Min 3 kan, min 3 kali 6 berarti min 18. Ini min 6 kali 3 min 18. Oke, min 36 dibagi 360. Wah beneran dibagi biar per 30 tadi bagi berapa? Biar per 30 bagi kok jadi tiba-tiba lemot ngitungnya gini. Oke, dibagi biar jadi per 30 bagi 12 ya, berarti minus 3 per 30. Cocok kan? Tadi saya bilang min 1/10. Nah gitu, udah pinter semua? Pinter lah ya. Oke, mudah-mudahan manfaat nih
rumus nggak jelas ini kita turun-turunkan karena tadi lagi nggak ada kerjaan sih ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Nah, tapi apapun itu datangnya pasti dari rumus dasar. Jadi kuasai dulu rumus dasarnya hukum Kirchhoff ya. Kirchhoff arus dan Kirchhoff tegangan, atau biasanya di SMA disebut Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2 ya. Oke, itu aja, gue semoga manfaat ya. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Terus semangat belajar, sehat terus, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.